sampai membawa aku ke titik dimana aku kayak cukup depresi gitu, karena aku udah mencoba segala macam treatment. Aku udah sampai ke dokter kulit, udah ke dokter kandungan, cek hormon dan lain sebagainya gitu. Ya akhirnya aku capek dan udahlah, aku pengen jujur dan apa adanya aja gitu. Enggak sih kalau untuk keputusan aku vakum dari dunia film itu karena sekitar akhir tahun lalu gitu aku mengalami suatu krisis kepercayaan diri lah, karena aku memang lagi ada masalah sama kulit, aku lagi breakout dan waktu itu breakoutnya cukup parah sampai membawa aku ke titik dimana aku kayak cukup depresi gitu, nggak mau keluar rumah. Ya intinya aku nggak pede untuk berada di depan kamera karena terlalu self-conscious aja gitu loh sama penampilan aku. That's why akhirnya aku memutuskan untuk gak terlibat dalam film. Aku pengen fokus untuk menyembuhkan masalah kulit aku, tapi di satu sisi juga aku nggak pengen diem dan nggak melakukan apa-apa karena aku merasa aku punya jiwa yang cukup kuat gitu loh di dunia kreatif dan juga seni. Dan ya aku rasa itu adalah momen yang sangat tepat untuk memulai journey di dunia musik juga, karena kan dalam bermusik ya kita nggak selalu harus tampil di depan kamera, kita banyak ngabisin waktu di studio juga. Jadi aku rasa masuk ke dalam dunia musik itu juga adalah salah satu bagian dari healing journey aku juga kali ya. Lumayan sih, karena pada saat itu cukup severe gitu breakoutnya, bener-bener di seluruh wajah, bahkan ditutupin makeup juga aku rasa tetap kelihatan gitu. Dan pikiran aku tuh udah kemana-mana pas mau ngambil suatu project film. Aku mikirin nanti orang lightingnya gimana, orang makeupnya gimana, orang yang akan melakukan CGI untuk ngebersihin muka aku supaya kelihatan bersih kan pasti repot gitu. Jadi ya biarpun itu keputusan yang berat untuk menolak beberapa project, aku rasa waktu itu adalah keputusan yang emang datang dari hati gitu, dan aku nggak menyesali itu sama sekali sih. Ya beda-beda sih, maksudnya aku juga pernah dulu sempat terlibat dalam suatu project di mana ada beberapa hari, karena kan jerawat itu bisa terjadi karena banyak faktor ya, mungkin kurang tidur, salah makan, mungkin juga bisa karena make up yang nggak cocok. Pokoknya banyak banget lah gitu yang bisa bikin kita tuh jadi breakout. Dan aku pernah ngalamin syuting pada saat lagi breakout, rasanya tuh agak nggak enak gitu, karena kan kita yang harusnya fokus mendalami peran, fokus mendeliver adegan dengan maksimal, tapi ketika kita mikirin soal penampilan dan juga kondisi kulit itu kan mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus gitu. Jadi cukup sulit, biarpun dulu pernah melewati itu dengan cukup baik, tapi tahun lalu ya karena seperti yang aku bilang tadi gitu, kondisi kulitnya tuh lagi parah-parahnya. Jadi ya aku merasa kayaknya lebih nyaman untuk nggak harus berada di depan kamera dulu lah. Sejujurnya untuk berani ngasih tips tuh agak sulit sih, karena aku pun sekarang juga masih banyak mencari tahu gitu ya, kayak apa sih yang works buat aku dan enggak gitu. Karena aku udah mencoba segala macam treatment, aku udah sampai ke dokter kulit, udah ke dokter kandungan, cek hormon dan lain sebagainya gitu, dan belum ditemukan juga gitu sebenarnya sebab dari acne yang aku alamin itu tuh karena apa. Tapi menurut aku yang paling penting adalah you need to really get to know yourself, your body, experiment a little bit. Karena kan dulu banyak banget tuh yang nyaranin coba deh detox, kayak minum celery juice, tapi ternyata aku nggak cocok gitu. Dengan aku minum celery juice malah semakin breakout. Banyak yang bilang itu juga adalah proses dari detox, tapi kok udah hampir 2 bulan lebih nggak kelar-kelar nih detoxnya gitu. Terus banyak juga yang nyuruh nyoba produk skincare macem-macem, ternyata ya nggak semuanya cocok juga. Ada yang malah bikin kulit
tambah parah. Tapi sejauh ini sih aku merasa bahwa yang paling membantu adalah ya minum air putih yang banyak, pastinya makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, olahraga, tidur dan istirahat yang cukup itu sangat berpengaruh. Sama kalau untuk aku pribadi, ternyata aku baru menyadari bahwa aku nggak cocok makan telur terlalu banyak. Jadi pelan-pelan mulai mengurangi, biarpun susah banget ya karena aku suka banget gitu makan telur, baik itu omelet, scrambled egg, dan agak susah juga menjauh dari telur karena kan telur itu bahan dasar dari banyak banget makanan gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan demi mencapai kulit yang lebih sehat dan juga bersih, ya udahlah memang ada yang harus dikorbankan. I did it for myself sih sebenarnya, karena waktu itu sempet ada di titik dimana aku kayak merasa sedih banget, aku merasa kayak terpuruk gitu. Padahal ternyata sebenarnya banyak juga yang punya masalah yang sama seperti aku, dan ya aku capek aja sih gitu. Aku pengen orang yang melihat aku ya as I really am gitu loh, tanpa filter, tanpa ditutup-tutupin. Karena aku sempat merasa malu sih sejujurnya, kan mungkin banyak orang yang melihat foto-foto aku di Instagram, atau mungkin ada yang lihat aku di film atau ngeliat aku di iklan, dan semuanya itu kan serba polish gitu. Dan waktu itu ketika aku lagi breakout parah-parahnya, pas aku ngaca tuh aku selalu kayak ada imposter syndrome gitu loh, dimana aku kayak mikirin aduh pasti orang lain tuh bakal ngelihat aku sebagai a liar maybe gitu, dimana the way I present myself to the public tuh nggak seperti aku dalam kehidupan nyata gitu. Dan itu menjadi beban yang cukup berat sih gitu buat aku, sampai ya akhirnya aku capek dan udahlah aku pengen jujur dan apa adanya aja gitu. Tapi cukup surprise juga sih, ternyata ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, dan ini kita jadi saling support aja sih. Ya biarpun ada juga sih yang menanggapinya dengan negatif gitu, tapi ya aku berusaha untuk nggak terlalu mikirin lah.